Dengan memanfaatkan kekuatan naga kuning di dalam cincin naga, energi internalku menerobos ke tahap pendirian fondasi dalam sekali hentakan. Meskipun ini bahkan tidak sampai 1000 dari kekuatanku yang dulu. Ini sudah cukup untuk melindungi diriku sendiri. Bisa Raja 10.000 pembunuhan. Membunuh tanpa menyisakan seorang pun. Para pemberontak akan mengambil nyawa. Berhenti. Raja 10.000 pembunuhan. Kau lancang sekali. Zuqiang. Hari ini aku akan menghabisimu. Aku akan menghancurkan penjara nomor 1 Dacia ini. Aku ingin seluruh dunia tahu. Di tanah Shenzhou ini, siapa yang benar-benar merupakan pusat kekuatan? Kamu sudah bosan hidup. Mati saja. Posisi sebagai ahli bela diri nomor 1 di Shenzhou sebentar lagi akan digantikan. Ambil satu nyawa. Jangan biarkan ada yang selamat. Aku ingat sekarang. Dalam kehidupan ini, pada hari ketiga, setelah aku dipenjara sebagai kambing hitam, kelompok pembunuh peringkat kelima di dunia menyerbu penjara nomor 1 Dacia. Banyak orang terbunuh. Aku terluka parah dan kehilangan kesadaran, lalu dibuang ke kuburan massal. Aku hampir mati. Siapa sangka di penjara nomor 1 Dacia ini akan ada wanita secantik ini. Selama kau melayaniku dengan baik dan memuaskanku, aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Jangan memprovokasiku. Jika tidak, apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? saat rakyat jelata murka, darah menodai bumi sejauh 5 langkah. Saat seorang permaisuri murka, 1 juta mayat berserakan di tanah. Permaisuri, kau hanyalah seorang tahanan. Beraninya kau bicara padaku tentang menjadi permaisuri. Aku sudah sering melihat orang bodoh, tapi tidak pernah sebodoh kau. Mungkinkah dia ketakutan setengah mati? Tidak masalah jika dia ketakutan setengah mati, selama dia bisa menghangatkan tempat tidurku. Kau sedang mencari mati. Kau jalan kotor. Begitu kau jatuh ke tanganku, aku akan memastikan bahwa kau tidak bisa memohon untuk hidup dan tidak bisa memohon untuk mati. Baiklah. Kalau begitu silakan mati. Kau berani. Tunggu. Jadi kau punya beberapa trik tersembunyi. Menarik, sungguh menarik. Aku berubah pikiran. Kau. Lepaskan dia sekarang juga, lalu bersujudlah di hadapanku, dan jadilah budakku. Mungkin aku akan mempertimbangkan mengampuni nyawamu. Jika tidak, bukan hanya kau yang akan mati, tapi aku akan memburu keluargamu, menemukan mereka semua, dan tepat di depan matamu, aku akan membantai mereka satu persatu. Mengatakan hal seperti itu hanya akan membuatku marah. Kau akan marah. Lalu, bagaimana jika kau marah? Aku sudah menjadi pria terkuat di dunia ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dunia ini diatur oleh yang kuat. Kau seorang wanita rendahan. Bahkan tidak layak duduk di meja yang sama dengan kami. Mungkinkah kau benar-benar berani membunuh anak buahku tepat di depanku? Kau. Aku memberimu kesempatan menyelamatkan muka, tapi kau menolaknya, karena kau begitu ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Habisi dia. Kau benar. Dunia ini memang diatur oleh yang kuat. Namun di mataku, kalian para pria tidak lebih dari semut yang bisa dihancurkan sesuka hatiku.
Sihir apa ini? Siapa sebenarnya kau? Namaku Song Bingyao. Tapi kau juga boleh memanggilku Permaisuri. Permaisuri. Kau seorang wanita namun berani mengklaim gelar permaisuri. Aku akan membunuhmu hari ini. Mustahil. Bahkan sipir penjara nomor 1 Dacia, Zhu Qiang, bukan tandinganku. Bagaimana mungkin seorang wanita rendahan sepertimu bisa melukaiku? Mengapa? Mengapa? Karena kau terlalu lemah. Kau. Sipir penjara nomor 1 Dacia, Zhu Qiang, bersujud dalam rasa syukur atas belas kasihan permaisuri. Kami semua bersujud dalam rasa syukur atas belas kasih permaisuri. Itu hanyalah hal sepele. Mulai hari ini, aku Zhu Qiang, bersedia membiarkan senior mengambil alih. Aku akan melayanimu seumur hidupku. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini. Aku sudah melihat berkasmu senior. Kau menanggung kesalahan orang lain, meninggalkan tempat ini. Sepenuhnya ada dalam kekuasaanku. Senior, kebutuhan sehari-harimu harus diperhatikan. Bawahan saya dan saya bisa melakukannya. Saya mohon senior tidak membuang kami. Kultivasi membutuhkan banyak harta langka. Jika aku harus mencarinya sendiri, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke puncak kekuatanku. Baiklah, karena kau tulus dalam kesetiaanmu, maka serahkan sepercik esensi jiwamu. Mulai saat ini, hidup atau matimu ada di tanganku. Saya dengan rendah hati menerima senior. Saya menerimanya dengan rendah hati senior. The film was translated and narrated by M Media. Bagus. Mulai sekarang, kalian semua adalah orang-orangku. Aku masih membutuhkan banyak harta langka untuk kultivasiku. Aku akan segera memberikan daftarnya padamu. Cari benda-benda itu untukku. Ketika saatnya tiba, aku sang permaisuri akan memimpin kalian semua untuk menjadi tak terkalahkan, untuk berkuasa mutlak di atas dunia. Ye Yuchuan adalah presiden grup Yuchuan dan tunanganku di kehidupan ini. Ketika perusahaan mengalami masalah, aku rela masuk penjara menanggung kesalahannya. Di kehidupan masa laluku, saat aku kembali dari penjara, grup Yuchuan telah bangkrut, dan Ye Yuchuan sendiri telah mengakhiri hidupnya. Menjadi kesedihan terbesar dalam hidupku. Sekarang, setelah aku terlahir kembali, aku akhirnya bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Shenting Presiden Grup Xiaoyun. Lihat jalanmu. Apa kau buta? Lihat dirimu di cermin. Wanita sepertimu tidak punya urusan untuk menawarkan diri pada Presiden Xiao. Aku minta maaf. Aku melamun. Dan tidak menyadarinya. Lebih berhati-hatilah lain kali. Jika wanita sepertimu menabrak Presiden Xiao, nyawamu tidak akan cukup untuk membayarnya. Cukup. Bantuan itu bertindak di luar batas. Tolong maafkan dia, Nona. Tidak apa-apa. Ada apa? Apakah ada yang salah denganku? Baiklah. Kau sakit. Kau yang sakit. Seluruh keluargamu sakit. Nora, bahkan jika saya Xiao telah melakukan kesalahan, itu bukan alasan untuk mulai melontarkan penghinaan. Apakah belakangan ini kau merasa refleks lamban, kurang energi, sering pusing, dan telinga berdenging? Ini, bagaimana mungkin kau tahu itu? Saya memang merasa sangat terkuras akhir-akhir ini. Kantung matamu berat, keningmu tampak suram, matamu kusam. Tulang pipimu kelabu kehitaman, aliran darahmu tersumbat, dan suaramu lemah. Ini adalah tanda-tanda kematian yang mendekat. Tidak ada cara lain. Kau harus bersiap untuk pemakamanmu. Nona, tolong berhenti mengucapkan omong kosong. Karena kau bilang aku berada di ambang kematian. Berapa lama sisa waktuku?
3 tahun. Maksudmu 3 bulan? Ini? Bukankah kau baru saja bilang 3? Waktunya habis. Apakah kau mengatakan aku akan mati sekarang? Tidakkah aku tahu kondisi tubuhku sendiri? Membosankan sekali. Aku sempat berpikir sejenak bahwa kau tahu sesuatu tentang pengobatan, tapi kau hanya mengoceh omong kosong selama ini. Buang-buang waktu saja. Ayah. Untuk bisa mengidentifikasi gejala dalam sekejap dan akurat hingga hitungan detik. Bagaimana itu mungkin? Karena kau bisa melihat bahwa ayahku memiliki masalah. Kau pasti bisa menyelamatkannya, kan? Ketika Raja Neraka memanggil seseorang pada jam jaga ketiga, siapa yang berani menahan mereka hingga jam kelima? Kondisi ayahmu bukanlah penyakit, itu adalah takdirnya. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkannya. Nona, aku salah sebelumnya. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku adalah Presiden Grup Xiaoyun, Xiao Shenting. Selama kau bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menyetujui permintaan apapun. Grup Xiaoyun, konglomerat nomor 1 di Shenzhou. Perusahaan tunanganku Grup Yuchuan hanya mengalami masalah keuangan karena sedang ditargetkan oleh Grup Xiaoyun. Jika kau bisa membuat mereka mundur dan memberikan dukungan, mungkin Yuchuan bisa diselamatkan dari kehancuran. Lakukan satu hal untukku, dan aku akan turun tangan. Selama kau bisa menyelamatkan ayahku, aku akan menyetujui permintaan apapun. Bahkan, aku bisa memberimu 50% saham di Grup Xiaoyun. Itu tidak perlu. Kau hanya perlu menghentikan penargetan terhadap Grup Yuchuan dan menyuntikkan modal ke dalamnya. Itu sudah cukup. Seberapa sulit itu? Sampaikan perintah, hentikan semua serangan komersial terhadap Grup Yuchuan dan investasikan 100 juta ke dalamnya. Malam ini, di Hotel Shenzhou, kita akan mengadakan upacara penandatanganan. Dimengerti. Bagus. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah jimat penyegel roh. Ini dapat memastikan jiwa tidak meninggalkan tubuh untuk sementara waktu, atau apa yang dikenal sebagai mayat hidup. Tanda tangani kontraknya malam ini, dan datanglah sendiri. Setelah selesai, aku secara alami akan menyelamatkannya. Pria itu sudah mati. Bisakah dia benar-benar menunggu sampai malam ini? Percaya atau tidak itu terserah padamu. Benar sekali. Kau tidak boleh membiarkan jimat penyegel roh itu terhapus. Jika tidak, bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Tuan muda, jika dia benar-benar bisa menyelamatkan sang tuan, apakah Anda benar-benar bersedia memberinya 50% saham perusahaan? Tentu saja. Hidup sang tuan besar tidak bisa diukur dengan uang. Wanita muda tadi, sikapnya tenang, tidak sombong maupun rendah diri, dan dia memiliki aura yang halus. Dia jelas bukan wanita biasa. Jika dia benar-benar bisa menghidupkan kembali ayahku, jangankan memberinya saham, aku bahkan akan membiarkan diriku Xiao Shenting menikahinya, atau bahkan melayaninya sebagai nyonya-ku. Itu tidak akan menjadi penghinaan. Tumian. Ini Yuchuan, Presiden Grup Yuchuan. Bing Yao, bukankah kau sedang di penjara? Bagaimana kau bisa keluar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kebetulan sekali. Aku juga punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Ini adalah surat perjanjian cerai. Tanda tangani. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan lagi. Perceraian? Benar. Grup Yuchuan sudah menjadi perusahaan terbuka. Jika orang luar tahu bahwa aku akan menikahi seorang narapidana, saham perusahaan pasti akan runtuh. Ya Yuchuan, aku tidak bersalah. Aku hanya masuk penjara untuk menyelamatkanmu. Penjara nomor 1 Dacia. Bisa bersaksi untukku. Bagaimana mereka bisa bersaksi? Apa kau akan mengadakan konferensi pers dan menggembar-gemborkan urusan ini ke seluruh dunia? Orang yang tidak bersalah tidak butuh pembelaan. Aku tidak peduli, tapi Presiden Yi melakukannya. Biar aku jujur padamu. Grup nomor 1 di Shenzhou, Grup Xiaoyun, baru saja menghentikan kampanye melawan Grup Yuchuan dan menyuntikkan 100 juta ke dalamnya. Presiden Yi sekarang sudah menjadi bintang baru paling mempesona di dunia bisnis Shenzhou. Dan kau, mantan narapidana rendahan, sudah lama tidak layak untuknya.
Saran saya berhentilah mempermalukan diri sendiri. Apakah ini idemu? Itu tidak relevan. Yakinlah. Aku akan memberikan kompensasi padamu. Ada 1 juta di kartu ini. Ambillah. Mulai hari ini, kita selesai. Dan tidak ada urusan lagi satu sama lain. Aku masuk penjara menggantikanmu dan membantumu mengumpulkan modal. Tapi sekarang, setelah kau memiliki kekuasaan, kau ingin membuangku. Baiklah. Jadi di kehidupan ini, maupun yang lalu, bukan aku, Song Bingyao yang mengecewakanmu, melainkan kau yang mengecewakanku. Jika kau pikir itu tidak cukup, aku bisa menambahkan 1 juta lagi. Atau bahkan 2 juta. Di matamu, apakah Song Bingyao benar-benar hanya bernilai sebanyak itu? Song Bingyao, tahu kapan harus merasa puas. Jangan terlalu serakah. Hati-hati. Jangan sampai kau berakhir dengan tangan hampa. Aku serakah? Apakah kau tahu? Satu-satunya alasan grup Xiaoyun berinvestasi padamu adalah karena aku. Aku sudah sering melihat pembual, tapi tidak pernah ada yang setidak tahu malu dirimu. Apa kau mencoba mengatakan bahwa grup Xiaoyun hanya berinvestasi di grup Yichuan karena mereka memberimu muka? Kau tidak akan mengatakan juga bahwa kau mengenal kebanggaan Xingzhou, Presidential Genting dari grup Xiaoyun, bukan? Siapa kau? Apa hakmu untuk berteriak di depanku? Biar ku beritahu. Ini adalah putrisah dari keluarga Hu dari Shenzhou. Presiden Hu Miri. Presiden Hu memiliki 4 perusahaan. Asisten pribadi Ye Yuchuan. Dengan aset lebih dari 100 juta. Wanita seperti ini, satu-satunya pasangan yang pantas untuk Presiden Yi, sedangkan untukmu, sampah seharusnya berada di tempat sampah. Lagi pula, sudah jelas Presiden Hu yang memfasilitasi proyek ini sendirian. Bagaimana bisa itu menjadi pencapaianmu? Apakah kau mengatakan proyek ini hanya mendapatkan pendanaan karena dia? Jika bukan aku, The film was mungkinkah itu kau? translated Kau and bahkan tidak perlu narrated draft by untuk M menyambung, Media. bukan? Kau seorang mantan narapidana. Bagaimana mungkin? Bagaimana jika kukatakan itu adalah aku? Cukup. Song Bingyao, sudah selesai dengan sandiwaramu. Pendanaan perusahaan sudah dekat. Sebagai presiden grup ini, aku tidak bisa membiarkan ada noda pada reputasiku. Dan kau adalah noda terbesar bagiku. Aku harus menyingkirkanmu. Setelah kau menandatangani dan mengambil uangnya, kita bisa berpisah dengan baik-baik. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Jadi di hatimu aku Song Bingyao benar-benar begitu tak tertahankan. Baik. Karena kau tidak punya hati, aku selesai. Mulai hari ini, antara kau dan aku, semua hubungan terputus. Dan kita tidak ada urusan lagi satu sama lain. Ambillah. Sekarang kita impas. Kau masih belum tahu apa yang kuinginkan? Belum cukup, bukan? Kau hanyalah seorang mantan narapidana. Presiden Yi hanya memberimu sebanyak ini karena kebaikan hatinya demi masa lalu. Jangan bilang kau benar-benar berpikir kau berharga sebanyak itu. Beritahu bagian keuangan, transfer 5 juta lagi ke kartu ini. Ya, Presiden Yi. Puas sekarang. Anggap saja itu kompensasi. Karena telah menjalani hukuman penjara itu untukku. Presiden Yi benar-benar baik. 5 juta. Mantan narapidana sepertimu tidak akan pernah bisa menghasilkan sebanyak ini seumur hidup. Beberapa hari di penjara. Dan kau berhasil pergi dengan begitu banyak uang. Jika aku jati kau, aku akan berlutut, bersujud kepada Presiden Yi sebagai rasa terima kasih. Kau ingin aku bersujud padanya? Kau picik. Biar ku beritahu. Kau tidak tahu kesempatan yang menentang surga yang baru saja kau lewatkan. Ya, Yuchuan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bersedia berlutut sekarang,
dan meminta maaf dengan tulus sambil bersujud padaku. Aku bisa berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, kau akan menyesali ini. Kau ingin aku menyesali ini? Hanya kau. Kau masih ingin aku bersujud padamu. Kau benar-benar delusi. Apa kau sudah dengar? Pergi dari sini. Apa kau tidak malu? Aku malu untukmu. Bagus. Sebaiknya kau ingat apa yang kau katakan hari ini. Kita akan bertemu lagi. Hari ini, setelah upacara penandatanganan antara grup Yuchuan dan grup Xiaoyun selesai, aku Ye Yuchuan pasti akan terbang ke ketinggian baru. Dan kau Song Bingyao sekarang benar-benar tidak layak untukku. Selamat datang Permaisuri. Permaisuri, kepala keluarga Hu, diubah bertindak aneh. Setelah mengetahui bahwa Anda mengalahkan Yisha, dia bersikeras menawarkan 90% aset keluarganya, hanya untuk membangun koneksi dengan Yang Mulia. Bagaimana menurut Anda? Keluarga Hu. Ya, keluarga Hu adalah salah satu dari 4 keluarga besar Shenzhou. Tentu saja mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Xiao. Keluarga Hu ini, apakah mereka punya seseorang bernama Hu Meiker? Dia adalah putri Saha OBE dan pewaris masa depan keluarga Hu. Baiklah. Terima aset mereka. Dan undang mereka ke perjamuan hari ini. Ya, Ye Yuchuan, Hu Meiker. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua akan tampil dalam drama hari ini. Hotel Shenzhou. Upacara penandatanganan antara Xiao Zhenting dan grup Yuchuan. Grup Yuchuan. Grup Xiaoyun. Su Xiao. hari ini adalah upacara penandatanganan antara grup Xiaoyang dan grup Yuchuan. Anda pasti presiden grup Yuchuan. Presiden Yi. Tian Ye. Presiden Ye benar-benar muda dan menjanjikan. Selamat-selamat. The film was Setelah malam translated ini, and narrated grup by Yuchuan M Media. dan grup Xiaoyun akan bergabung. Tampaknya tidak lama lagi, keluarga Ye akan memiliki kursi di meja Shenzhou. Kalian berdua terlalu baik. Yuchuan tidak layak mendapatkan pujian seperti itu. Ini semua berkat Presiden Hu yang menjadi penengah, sehingga aku bisa bekerja sama dengan grup Xiaoyun. Yuchuan akan terus bekerja keras di masa depan. Itu hanya bantuan kecil. Bisa membantu saudara Yi. Mei lebih dari senang melakukannya. Presiden Hu, Presiden Yi, lihat semuanya. Apakah itu Song Bingyao? Song Bingyao, kenapa kau ada di sini? Kau dan aku tidak lagi berada di dunia yang sama. Tolong berhenti menggangguku. Kita jelas tidak berasal dari dunia yang sama. Karena kau tahu itu, kenapa kau tidak pergi dari sini? Ini bukan tempat untuk narapidana sepertimu. Jika kalian semua bisa ada di sini, mengapa aku tidak bisa? Ini Presiden Qianlin, bernilai lebih dari 100 juta. Dan ini adalah Presiden Zhao, yang mengelola beberapa perusahaan terbuka. Dan bernilai lebih dari 100 juta. Dan kau, apakah kau bahkan punya satu barang pun yang bernilai lebih dari $100? Apa kau benar-benar berpikir kau pantas duduk di meja mereka? Kau bahkan tidak pantas menjadi pelayan di sini. Bagaimana jika kukatakan bahwa jika aku tidak ada di sini hari ini, upacara penandatanganan ini tidak akan pernah terjadi. Dan bahwa keluarga Hao yang begitu kau banggakan hanya pantas berlutut di kakiku seperti anjing. Apa merek kantong sampah dirimu? Sampai begitu penuh dengan omong kosong. Semuanya. Pengemis ini benar-benar mengatakan bahwa tanpanya upacara kita tidak bisa berjalan. Dia bahkan mengatakan keluarga Hu kita hanya pantas berlutut di kakinya seperti anjing. Dia pikir dia siapa? Aku lupa memperkenalkan kalian semua. Wanita ini adalah narapidana dari penjara nomor 1 Shenzhou. Seorang narapidana. Kami semua pemimpin bisnis di sini. Bahkan tidak layak untuk disebutkan di depan Presiden Hu dan Presiden Yi.
Kau seorang narapidana. Kau ini apa? Ingin dia bersujud seperti anjing. Kurang ajar sekali. Song Bingyao. Berapa lama lagi kau akan membuat keributan? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Keluar. Memalukan? Jika semua orang di sini tahu bahwa aku pernah bertunangan denganmu, bagaimana aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi? Aku tahu bahwa membatalkan pertunangan kita, memukulmu dengan keras. Tapi jika kau datang ke sini atas usahamu sendiri, aku Ye Yuchua akan lebih menghargaimu. Tapi jika kau terus bertingkah seperti pengganggu di sini, itu hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Apa kau tidak punya rasa malu, Jalang? Ye Yuchuan sudah bicara dengan sangat jelas, namun kau masih menolak untuk pergi. Seseorang usir dia. Keluar, ini tempat kelas atas. Siapa? Bukan tempat untuk pengemis sepertimu, untuk menaiki tangga sosial. Sekelompok orang yang tidak tahu. Tingginya langit dan dalamnya bumi. Tuan muda. Nona Song itu sudah tiba di lokasi penandatanganan. Bagus. Sangat bagus. Aku sedang menuju ke sana sekarang. Kau bilang kami tak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Apa? Kau seorang narapidana dan kau ingin main tangan. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Membuat keributan dan mengamuk. Presiden Wu, jangan katakan itu. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa tanpanya, kesepakatan ini tidak akan ditandatangani? Bagaimana jika dia marah dan mengundang Presiden Xiao Genting ke sini? Siapa Presiden Xiao? Dia adalah titan dunia bisnis, titan tingkat atas di dunia bisnis Xinjiang. Di bawah kepemimpinannya Grup Xiayun, dalam waktu kurang dari 3 tahun singkat, telah berubah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di dunia. Mengenai asetnya, telah meningkat 15 kali lipat. Seorang pria dengan status seperti dia, bahkan saya merasa sulit untuk dapat menemuinya. Namun kau seorang narapidana berpikir kau bisa. Bahkan jika Presiden Xiao datang, jika dia bahkan melirikmu, aku akan menganggapmu sesuatu yang istimewa. Maka saat dia tiba nanti, sebaiknya kau buka matamu lebar-lebar. Tutup mulutmu. Seseorang, seret jalan gila ini keluar dari sini. Ya, The film was translated and narrated by M Media. tunggu. Song Bingyao. Demi masa lalu kita, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergilah sendiri. Jangan membuat kami mengusirmu dan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Biar ku beritahu sekali lagi. Akulah yang membuat grup Xiaoyun menghentikan serangan korporatnya terhadap grup Yuchuan. Dan akulah yang membuat Xiao Xinting memberikan pendanaan untukmu. Tanpaku, kau tak berhak berada di sini hari ini untuk berada di upacara penandatanganan ini. Sudah kukatakan sebelumnya, tanpaku upacara ini tidak bisa berlanjut. Upacara ini tidak bisa berlanjut. Jangan menguji keberuntunganmu. Saudara Yi, sudah kubilang padamu. Jangan percaya pembohong sepertinya. Jalang sepertinya selalu ingin lebih saat diberi sedikit. Dia hanya menggunakan percakapan ini denganmu untuk mencoba menyombongkan diri. Song Bingyao, apakah kau benar-benar memaksaku untuk membuka topeng dan langsung berurusan denganmu? Aku tumbuh bersamamu. Apa kau pikir aku tidak tahu orang seperti apa dirimu? Pembohong kronis. Kegagalan total. Kau picik. Kau mengklaim telah membantuku menyelesaikan krisis perusahaan dan mendapatkan pendanaan. Kau berharap aku percaya kau kenal Presiden Xiao saat kau masih di penjara. Itu hanya setelah aku keluar. Cukup. Jelas sekali Presiden Hu yang menyelamatkan grup Yuchuan. Bisakah kau berhenti berbohong? Sudah kubilang. Upacara penandatanganan hari ini, bagiku, dan bagi grup Yuchuan, sangatlah penting. Aku tidak akan membiarkan siapapun membuat keributan di sini. Pergilah segera. Mengapa tidak peduli apa yang kukatakan? Kau tidak percaya padaku. Tetapi untuknya, kau percaya setiap kata. Lelucon macam apa ini? Kamu seorang narapidana. Berani membandingkan dirimu dengan Presiden Hu. Konyol. Kau benar-benar tidak punya rasa malu. Bagus. Akan kupanggil Xiao Xinting ke sini sekarang juga. Kalian akan melihat sendiri. Apakah itu benar atau salah? Xiao Xinting, datanglah ke upacara penandatanganan dalam 3 menit. Jika tidak, jangan harap bisa menyelamatkan mereka. Ada apa Tuan Muda? Mengapa wajahmu pucat sekali?
Aku harus sampai di Hotel Senso dalam waktu 3 menit. Bergerak. Dimengerti. Lebih cepat. Kau tadi baru saja menelpon Presiden Xie bukan? Apakah ada masalah? Saya sudah mengenal Presiden Xie selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Jika kau bertanya padaku, siapapun yang menjawab panggilan itu, pasti bukan Presiden Xie. Presiden Xie bahkan tidak mengangkatnya. Kau hanya sedang bersandiwara bukan? Kamu jelas bahkan tidak menelpon. Hanya berakting saja. Bahkan mengesampingkan apakah kamu menelpon atau tidak. Bahkan jika kamu melakukannya, berani berbicara kepada Presiden Xie seperti itu, hanya mencari mati. Kau bilang aku mencari mati. Bukankah itu benar? Jangan berpikir melontarkan omong kosong di sini. Kau akan terlihat seperti seseorang yang penting. Kenyataannya, kau hanya membuat orang makin meremehkanmu. Bagimu Xiao Xinting, mungkin tak terjangkau. Tetapi di mataku, dia hanyalah seekor semut. Jika dia tidak tiba dalam 3 menit, Cukup. Song Bingyao, berhenti membuat keributan di sini. ya Yu Chuan, apakah kau masih berpikir aku sedang membuat keributan? Bukankah itu yang sedang kau lakukan? Bahkan Mei Ai tidak akan berani berbicara kepada Presiden Xiao seperti itu. Namun kau mengeluarkan perintah 1 demi 1. Menuntut Presiden Xiao datang dalam 3 menit. Jika itu bukan membuat keributan, lalu apa namanya? Kau menyuruh Xiao Shenting untuk sampai di sini dalam 3 menit. Apa kau benar-benar berpikir wajahmu lebih berharga daripada wajah Mei Ai? Menurutku dia hanya sedang menggertak. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia keluar dari sini. Terburu-buru sekali. Bahkan tidak bisa menunggu 3 menit. Terburu-buru ingin mati. Persetan denganmu. Jika Xiao Genting benar-benar datang, aku akan berlutut di hadapanmu dan bersujud 1000 kali. Tapi itu tidak mungkin. Lakukan. Presiden Xiao ada di sini. Mulai bersujud. 1000 kali. Aku sedang menghitung. Kau. Ini mustahil. Apakah dia benar-benar mengenal Xiao Genting? Presiden Xiao adalah kebanggaan Xinzhou. Bagaimana mungkin dia mengenal The film was seorang narapidana translated sepertinya? and narrated Lalu mengapa by dia M. benar-benar Lee. datang? Aku tahu. Presiden Xia pasti menghargaimu dan datang ke sini untuk menandatangani kontrak denganmu. Menghargaiku. Jika tidak, mengapa grup Xiayun menginvestasikan 100 juta ke grup Yujuan? Itu adalah bagian yang bahkan keluarga Hu kami tidak bisa dapatkan. Selamat Presiden Yi, di masa depan keluarga Qian kami akan membutuhkan Anda untuk menjaga kami. Dan saya harap keluarga Yi akan menjaga keluarga Xiu kami juga. Itu sudah pasti. Jika ada sesuatu yang kau butuhkan dariku Ye Yuchuan, katakan saja. Apakah kau benar-benar yakin bahwa Xiao Senting datang untukmu? Jika tidak, mungkinkah dia datang untuk orang rendahan sepertimu? Orang rendahan. Itu benar. Menyebutmu orang rendahan masih terlalu sopan. Kau hanyalah seorang narapidana. Hari ini, bahkan jika aku memukulmu sampai mati di sini, tidak akan ada yang mengasihanimu sedikit pun. Baiklah, aku berdiri tepat di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Kau hanyalah seorang bekas tahanan. Berani-beraninya kau begitu sombong. Sombong ya? Kau, Song Bingyao, apa kau belum mengerti? Di depan para petinggi kekuasaan seperti Presiden Hu, kau hanyalah seekor semut. sekor semut. Itu benar. Kau hanyalah seekor semut. Kau pikir tak ada yang berani menyentuhmu di sini? Hari ini keluarga Qian akan menjadi yang pertama bertindak. Kami akan memberimu pelajaran atas nama Presiden Hu dan Xiao. Kau semut yang tidak berarti. Hitung aku juga. Dan aku. Hitung aku juga. Kalian semua ingin bergerak. Apakah kalian tidak khawatir bahwa keluarga di belakang kalian semua tidak akan bisa melindungi kalian? Semut sepertimu. Keluarga Xiuku menyingkirkan orang-orang seperti itu dalam jumlah tak terhitung setiap bulannya. Jangan terlalu percaya diri. Aku ingin melihat apakah hari ini Presiden Xia yang terus kau sebut-sebut benar-benar datang untuk menyelamatkanmu. Kenapa kalian masih belum bergerak? Berhenti. Berhenti.
Song Bingyao adalah tunanganku. Siapa yang berani menyentuhnya? Bagaimana ini mungkin? Tunangan. Aku telah menyelidiki. Kau telah mengabdikan segalanya untuk grup Yuchuan milik Ye Yuchuan. Anda persis tipis saya. Aku ingin mengejarmu sebagai istriku. Apakah kau akan tersinggung? Mengapa aku harus tersinggung? Hanya saja aku pernah dipenjara. Dan aku tidak punya keahlian atau latar belakang. Aku hanyalah orang biasa. Apakah kau benar-benar bersedia menjadi tunanganku? Itu hanyalah kata-kata dari orang bodoh yang picik tanpa visi. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan memiliki istri selain dirimu. Bantuan bisa jadi dendam jika penerimanya tak tahu berterima kasih. Tak pernah kusangka dalam kehidupan baruku ini, aku justru akan melihat dua sisi sifat manusia yang benar-benar berbeda. Itu bagus juga. Karena kau tiba di sini, dalam waktu 3 menit, aku tentu tidak akan mengecewakanmu. Siapa tadi yang bilang bahwa tunanganku dari kelas bawah dan ingin memukulnya? Apakah itu Gou Qianlin? Atau mungkin Kau Shou Xiao? Tidak. Presiden Xiao, ini semua hanya kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Keluarga Xiao dan Qian berkarakter korup. Sombong dan angkuh. Kau berani menindas tunanganku. Biarkan mereka bangkrut. Ya. Melapor kepada Presiden Xiao, keluarga Xiao dan Qian sudah bangkrut. Apa? Ini. Presiden Xiao. Mohon ampuni keluarga Qian kami. Presiden Xiao saya. Kami melakukan ini hanya karena mendengarkan Presiden Hu. Itulah mengapa kami membuat kesalahan seperti ini. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia. Presiden Hu. Dari keluarga Hu. Benar sekali. Itu dia. Hu Mei'er. Kau berani tidak hormat pada tunanganku. Apakah kau sudah bosan hidup? Dia hanyalah seorang mantan kriminal yang baru saja dibebaskan dari penjara. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tunanganmu? Tepat sekali. Aku tumbuh bersamanya. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Dia tidak lebih dari seorang wanita yang menghabiskan harinya terjebak dalam khayalan yang tidak realistis. Orang biasa sepenuhnya. Jadi apakah kau menyarankan bahwa aku buta dan tidak mampu menilai karakter? Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin Presiden Xiao disesatkan oleh orang yang licik. Jika bukan karena Bingyao, apakah kau benar-benar berpikir aku akan menghentikan pengepungan komersialku terhadap grup Yuchuan milikmu? Apalagi menginvestasikan 100 juta padamu. Sungguh bodoh dan menggelikan. Apel. Itu benar-benarkah? Bagaimana mungkin? Mei'er bilang, dia menemukan investasi ini untukku. Berdasarkan kemampuannya sendiri. Tidak hanya dia tidak mampu, tapi seluruh keluarga Hu-nya bahkan tidak layak untuk dilirik oleh Ku Xiao Shenting. Apel. Mei'er. Apa yang terjadi di sini? Bukankah kau memberitahuku bahwa Presiden Xiao berinvestasi padaku karena dia menghargai bakatku? Aku hanya menebak. Aku tidak pernah membayangkan itu karena Song Bingyao. Kau. Ye Yuchuan, kau buta terhadap bakat sejati. Sangat bodoh. Kau sama sekali tidak layak atas investasiku. Sampaikan perintah. Batalkan upacara penandatanganan. Presiden Xia benar-benar membatalkan kemitraan dengan grup Yuchuan hanya untuknya. Song Bingyao. Jangan pikir hanya karena kau mendapat dukungan Presiden Xiao, kau bisa bertindak sombong di sini. Biar ku beritahu. Kau tidak punya kemampuan. Cepat atau lambat kau akan terbongkar dan mengalami kekalahan total. Kau bilang aku tidak punya kemampuan. Benar sekali. Hari ini di perjamuan ini. Sebagai tunangan Presiden Xiao, kau memang memenuhi syarat untuk berada di sini. Namun, dibandingkan dengan Mei'er, kau masih jauh tertinggal.
Keluarga asal Mei Hie adalah salah satu dari 4 keluarga besar Xinzhou. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dari keluarga Xiao. Aset pribadinya saja melebihi 100 juta. Lalu apa yang kau miliki? Apa yang aku miliki? Kemampuanku melampaui apapun yang bisa kau bayangkan. Ye Yuchuan. Aku khawatir hanya kamu yang berpikir bahwa keluarga Hu di belakangnya itu bisa diandalkan. Padahal, keluarga Hu sudah terkepung masalah internal dan eksternal, dan berada di ambang kehancuran. Presiden Xiao, keluarga Hu saya mungkin mengalami masa sulit baru-baru ini. Tetapi setelah hari ini, semuanya akan berubah. Karena keluarga Hu saya telah bersekutu dengan sosok besar. Keluarga Xiao Anda memang kuat. Tetapi di hadapan sosok besar itu, kalian bukan apa-apa. Bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu saya. Presiden Xiao, apakah Anda yakin ingin berbalik melawan keluarga Hu kami demi seorang jalang yang tidak punya tempat di antara kita? Tokoh besar. Itu benar. Presiden Xiao, sebagai seseorang dengan posisi tinggi, Anda pasti pernah mendengar tentang Cuqiang dari Shenzhou. Maksudmu orang nomor 1. Titan super di peringkat kekuatan Shenzhou. Tepat sekali. Dia sudah menerima kesetiaan keluarga Hu kami. Jika semua berjalan sesuai rencana, keluarga Hu kami akan segera menjadi wakilnya di Shenzhou. Siap menjadi wakilnya, dan dengan demikian melambung ke langit. Sementara keluarga Xiao Anda akan segera direduksi menjadi bawahan keluarga Hu kami. Mei Hie, apakah Zuqiang ini benar-benar sedahsyat itu? Jelas sekali. Bahkan di seluruh benua Xinzhou, dia adalah eksistensi tingkat atas, dan sosok besar di belakangnya, bahkan lebih luar biasa. Keluarga Xiao Anda bisa dimusnahkan hanya dengan lambaian tangannya. Mungkinkah itu benar? Xiao Zhenting, saya sarankan Anda untuk patuh dan menandatangani kontrak dengan saudara Yi, lalu berlutut dan meminta maaf untuk menjadi budak saya. Keluarga Hu kami mungkin bisa mengampuni keluarga Xiao Anda kali ini. Jika tidak, dengan satu kata saja dari saya, keluarga Xiao Anda bisa bersiap untuk The dihapuskan film dari was muka bumi. translated and Beraninya narrated kau. by M Media. Kau menyebut Zuqiang telah menerima kesetiaan keluarga Humu. Jelas sekali. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Memangnya kau menganggap dirimu ini apa? Maaf. Orang besar yang kau sebutkan itu sebenarnya adalah aku. Kau benar-benar berani menyombong. Cuqiang adalah kepala sipil dari penjara nomor 1 Daxia, guru nomor 1 di Shenzhou. Dan kau bilang kau adalah guru di balik Cuqiang. Bagaimana bisa? Apa maksudmu kau bahkan lebih kuat dari Cuqiang sendiri? Kamu benar-benar gila, bahkan mengatakan omong kosong seperti itu. Song Bingyao, mungkin sebelumnya, aku masih bisa memohonkan ampun untukmu. Tapi kau justru berani memfitnah dua perang Zuqiang. Kau benar-benar sedang menggali kuburanmu sendiri. Bingyao. Penjara nomor 1 Daxia memang bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Xiaoku saat ini. Kalian berdua, hancurkan mulut orang ini sampai hancur. Dimengerti. Apa yang kalian lakukan? Coba saja sentuh aku. Kau berani memukulku. Kau sudah tamat. Aku akan membiarkanmu 3 kali hari ini. Ayah, aku berada di perjamuan dan dipukul oleh jalan gila. Kau berani menyentuhku. Aku tidak hanya akan membuatmu mati, tapi juga membuat seluruh keluargamu membayar dengan nyawa. Baiklah, kalau begitu mari kita uji. Apakah keluargamu memiliki kemampuan untuk itu? Siapa yang berani memukul putriku? Sepertinya, dia sudah bosan hidup. Rubah kepala keluarga Hu. Ayah, Berani memukul putriku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup melewati malam ini. Kau berani, putriku. Kau, bagaimana keadaanmu? aku memukulnya. Apa yang akan kau lakukan? Kau bocah.
Kepala penjara nomor 1 Dacia, Zhu Qiang, telah menerima kesetiaan keluarga Hu kami. Dan hari ini, dia akan menghadiri perjamuan ini secara pribadi. Berani menyakiti seseorang dari keluarga Huku, sama saja dengan menjadi musuh penjara nomor 1 Dacia. Dan itu membuatmu menjadi musuh Dacia. Begitukah? Tapi aku mendengar sesuatu yang lain. Bahwa keluarga Hu Mula yang bersedia menawarkan 90% aset kalian hanya untuk mendapatkan perkenalan dengan ahli di balik Zhu Qiang. Dan lagi pula, sepertinya mereka bahkan tidak menyetujuinya. Kau, bagaimana kau bisa tahu itu? Siapa bilang mereka tidak setuju? Pakar itu hari ini meminta kita bertemu di sini, yang sudah cukup menjadi bukti atas sikapnya terhadap kita. Hanya bertemu sekali. Itu yang kau sebut menunjukkan sikap. Tidak buruk. Aku sarankan kau segera berlutut dan bersujud 30 kali padaku. Jika tidak, saat Zhu Qiang dan pakar di belakangnya tiba, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Karena kau begitu yakin. Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu. Zhu Qiang, kuberitahu kau sekarang. Aku tidak menerima kesetiaan keluarga Hu. Dalam 5 menit, aku ingin keluarga Hu dihapus dari Shinsu. Bos Zhu, ada apa? Keluarga Hu berani menyinggung permaisuri. Kirim 1 tim untuk memusnahkan keluarga Hu, dan kalian sisanya ikutlah denganku ke hotel. Aku ingin melihat sendiri siapa sebenarnya yang memiliki keberanian untuk bertindak seperti ini. Dimengerti? Aku sudah melihat banyak orang bertindak sombong, tapi tidak pernah ada yang sesombong dirimu. Kau ingin melenyapkan keluarga Huku. Keluarga Huku mungkin hanya berada di posisi terbawah dari 4 keluarga besar, tapi kami tidak semudah itu. Dihancurkan oleh 1 kata darimu. Ayah, kau lihat sekarang. Wanita keji ini hanyalah jalang gila yang hanya tahu cara menyombong. Orang bodoh ini mungkin tidak tahu betapa kuatnya keluarga Hu sebenarnya. Kau benar-benar pikir dengan menempel pada Presiden Xiao, kau bisa bertindak sesukamu. Tepat sekali. Aku ingin melihat hari ini. Apakah Xiao Shenting bahkan bisa melindungimu? Tersisa 3 menit. 3 menit. Song Bingyao, apakah kau tahu apa yang sedang kau katakan dan lakukan? Jika ini terus berlanjut, bukan hanya Xiao Shenting yang akan dibunuh oleh orang bodoh sepertimu, tetapi seluruh keluarga Xiao-nya akan ikut terseret bersamamu. Beruntung sekali, aku sudah membatalkan pertunangan kita. Jika tidak, kau pasti sudah menyeretku bersamamu juga. 2 menit. Masih menyombong. Jalang bodoh ini, begitu dia menempel pada Xiao Shenting, kehilangan akal sehatnya. Itu benar, dia masih berani menyinggung Presiden Hu. Dia benar-benar sedang mencari mati. 1 menit. 1 menit. Kau orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku berdiri di sini hari ini, melihat bagaimana kau berniat membuat keluarga Huku dilenyapkan dari Shinshou. Waktu telah habis. Apel. Keluarga Hu kami sedang ditargetkan oleh modal yang tidak dikenal. Bangkrut. Ayah, apa katamu? Keluarga Hu bangkrut. Kami telah dilenyapkan dari Shinshou. Ini. Apakah kau yang melakukan ini? Ini. Jalang ini. Latar belakangnya benar-benar tidak sederhana, bukan? Mungkinkah? Apakah kau benar-benar tokoh besar itu? Mustahil. Kami keluarga Hu adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bagaimana mungkin kami bangkrut begitu saja? Benar, mustahil. Mustahil. Aku tumbuh bersamanya. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan keluarga Xiao, dia tidak akan pernah memiliki cara untuk melakukan ini. Mungkinkah panggilan telepon tadi hanya dia menyewa seseorang untuk berakting? Bodoh. Orang yang meneleponku adalah CEO keluarga Hu. Apa kau pikir dia akan berbohong padaku? Ini CEO keluarga Hu pasti tidak akan menerima perintah darinya. Tapi dengan teknologi AI,
yang begitu canggih saat ini. Rekaman suara atau log panggilan apapun bisa dengan mudah dipalsukan. Tepat sekali, itu benar. Ayah, panggilan yang baru saja Anda terima pasti dibuat oleh AI. Kecerdasan buatan. Kalian semua benar-benar punya imajinasi yang liar. Jika bukan AI lalu apa lagi? Jika kau punya kemampuan untuk melenyapkan keluargaku dari Shenzhou dalam 5 menit, jika kau benar-benar bisa melakukannya, maka aku Ji Yujuan akan mengakui bahwa membatalkan pertunangan kita adalah kesalahan terbesar yang pernah kubuat seumur hidupku. Kau jalang terkutuk. Beraninya kau menggunakan trik seperti itu untuk menipuku. Pengawal. Seret dia pergi. Robek dia dan berikan pada anjing. Ya. Huba. Kurasa kau adalah orang yang sedang mencari mati. Huba. Kau punya nyali juga. Tuan Zuqiang. Anda akhirnya tiba. Ada orang bodoh di sini yang berani memanggil nama Anda secara langsung. Sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Saya akan menanganinya untuk Anda sekarang. Bodoh. Itu benar. Jalang bodoh ini bahkan berani menyinggung Anda dengan mengklaim bahwa dia adalah sosok besar di balik Anda. Song Bingyao, sudah kubilang sejak lama. Jangan membual. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang setelah Tuan Zuqian hadir secara langsung, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Jika bukan demi Presiden Yi, dia sudah mati ribuan kali. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa dia Zuqiang bisa berurusan denganku? Berapa lama waktu telah berlalu dan kau masih bersandiwara? Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Tuan Zuqian, jalang bodoh ini, dia tidak berhak hidup di dunia ini. Hari ini, aku akan menghabisinya untuk Anda. Bodoh. Kurasa kau adalah orang paling bodoh dari semuanya. Dan dialah yang tidak layak hidup di dunia ini. Mohon maaf atas keterlambatan kedatangan saya. Mohon Permaisuri maafkan saya. Permaisuri. Ini, bagaimana mungkin? Tuan Zuqian. Song Bingyao. Dia memakan makananku, tinggal di bawah atapku, dan bahkan menjalani 3 tahun penjara untukku. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk menjadi tuanmu? Bodoh. Permaisuri memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, tak tertandingi di dunia ini. Untuk melayaninya adalah keberuntungan terbesar yang pernah saya kenal. Namun kalian semua, dalam kebodohan kalian tetap tidak menyadarinya. Kalian punya mata tapi gagal mengenali seekor Phoenix sejati. Mustahil. Bagaimana mungkin dia seorang permaisuri? Aku tidak percaya. Kenapa kalian belum meminta maaf kepada Permaisuri? Ayah, Anda ingin saya meminta maaf kepada mantan narapidana ini? Minta maaf sekarang. Permaisuri, saya salah. Saya punya mata tapi gagal mengenali sosok besar. Mohon ampuni saya. Memaafkanmu. Jika aku hanya orang biasa, aku pasti sudah dibantai oleh kalian semua. Anggota tubuh dipotong dan dibuang seperti sampah manusia, di mana ada ruang untuk memaafkan. Bicara. Siapa yang menghasutmu untuk melakukan ini? Jika kau tidak memberiku penjelasan yang jelas hari ini, aku akan menguliti hidup-hidup. Itu dia. Itu Yi Yujuan. Dia yang menjebakku, itu dia. Itu tidak benar. Kau masih tidak mau mengakuinya. Kau takut setelah Song Bingyao keluar dari penjara dan menikahimu. Itu akan merusak reputasimu. Kau bahkan berkata, selama aku mengusir Song Bingyao, kau akan menikah ke dalam keluargaku. Kau berbohong. Ya Yujuan, apakah ini yang kau sebut metode yang akan menyelamatkan grup Yujuan? Hari ini, grup Yujuan bisa saja melambung ke ketinggian baru. Tetapi pilihanmu telah membuang kesempatan itu. Sungguh ironis. Song Bingyao, jika kau memiliki status seperti itu, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Memberitahumu lebih cepat. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku melakukan hal-hal itu untukmu? Bukankah sudah kukatakan bahwa akulah yang menyelamatkan grup Yujuan? Bukankah sudah kukatakan bahwa akulah yang membuat Xiao Senting berinvestasi padamu? Bukankah sudah kukatakan bahwa akulah sosok kuat di balik Zuqiang? Apakah kau mempercayai semua itu? Aku. Ya Yujuan,
Kau tak pernah percaya kata-kataku. Namun dia, kau percayai sepenuhnya tidak peduli apa yang dia katakan. Saat aku keluar dari penjara kali ini, aku berniat membantumu mendapatkan kembali milikmu. Dan membiarkan grup Yuchuan berdiri di puncak dunia. Sayang sekali. Kau melewatkan kesempatanmu. Song Bingyao, aku benar-benar tidak tahu bahwa kau memegang posisi seperti itu. Aku tahu aku salah. Mari kita mulai dari awal. Mau? Di antara kita berdua sekarang, ikatan dunia ini telah terputus. Ya Yuchuan, mulai hari ini. Antara kau dan aku, tidak akan ada lagi hubungan apapun. Tidak. Permaisuri, orang-orang ini tidak sopan kepada Anda. Bagaimana saya harus membuang mereka? Humei Ker, Huba. Kau berani menyerangku berkali-kali. Kau buta akan kebenaran, dan lidah kalian lancang. Mulai hari ini, semua aset kalian disita. Dan kalian diusir dari Shinsu. Ya, Qianlin, Su Xiao. Kalian berdua menganggap diri sebagai raksasa korporat, menghancurkan siapapun yang menentang kalian. Mulai hari ini, aset kalian disita. Dan kalian diturunkan menjadi rakyat jelata. Kalian berdua sekarang akan merasakan kehidupan sebagai orang biasa. ya Permaisuri. Terima kasih Permaisuri karena mengampuni nyawa kami. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi menemui Paman Xiao selama jimat penyegel roh yang ada padanya belum terhapus. Aku bisa membawanya kembali dari ambang kematian. Baiklah. Bagaimana mungkin mereka bisa ada di sini? Karena mereka berani menunjukkan wajah mereka. Kita selesaikan perhitungan ini sekali untuk selamanya. Song Bingyao, kami telah mengungkap segalanya tentang latar belakangmu. Sembunyikan ekormu dan tetap bersembunyi, tapi kamu berani datang ke pelelangan. Kamu benar-benar lancang. Kalian semua telah mengungkap latar belakangku. Itu benar. Kau menyewa aktor untuk menyamar sebagai tokoh hebat nomor 1 Shin Shou Chukiang. Dan kau juga menyamar sebagai kepala penjara nomor 1 Dacia. Jika kau tetap bersembunyi di kediaman keluarga Xiao, kau bisa menikmati kekuasaanmu selama beberapa bulan lagi. Namun karena kau datang ke sini hari ini, bersiaplah untuk menemui ajalmu. Sepertinya sebelumnya, hukumanku untukmu tidak cukup. Karena kau sangat ingin mati. Maka aku Permaisuri akan dengan senang hati meluluskannya. Hukuman, apakah kau bahkan memiliki kemampuan? Hari ini bahkan jika Xiao Genting sendiri ada di sini. Bahkan jika kepala keluarga Xiao datang secara pribadi, keluarga Huku tidak akan takut sedikit pun. Keluarga Humu sudah bangkrut. Trik apa lagi yang kau miliki? Presiden Xiao, saya sarankan Anda untuk segera menarik garis antara Anda dan jalan ini. Ini bukan Hotel Xinzhou. Ini adalah Hotel Yuantian, tempat berkumpulnya para elit. Berapa banyak orang yang bisa disinggung oleh keluarga Xiao Anda? Song Bingyao, bahkan jika kau merangkaka tempat tidur Xiao Shenting, di mataku, kau tetaplah seseorang yang tidak punya kedudukan. Bagi seorang jalan, jika ingin dihormati oleh pria, kecantikan saja tidak cukup. Kau butuh kemampuan dan caramu sendiri. Jika tidak, kau hanyalah mainan. Siapa yang kau sebut mainan? Kau tentu saja. Tanpa Xiao Shenting, apa hakmu berada di sini? Setiap barang yang dilelang di sini bernilai 10 juta. Tanpa uang Xiao Shenting, apa kau benar-benar berpikir kau mampu membeli semua ini? Jika aku menginginkan barang-barang ini, aku bahkan tidak perlu memintanya. Pemilik pelelangan ini akan menyerahkannya kepadaku seketika. Bagus, sangat bagus. Song Bingyao, kau benar-benar sombong seperti biasanya. Kemarin kau menemukan orang untuk menyamar sebagai Tuan Chukiang. Hari ini apakah kau menemukan aktor untuk menyamar sebagai pemilik lelang ini? Mari kita lihat bagaimana Anda terus melakukan sandiwara ini. Kemarin itu hanya karena kekuatanku yang kurang. Dan aku gagal melihat kedokmu. Tapi kakak laki-lakiku sudah kembali hari ini. Mari kita lihat bagaimana kau mempertahankan sandiwara ini. Memangnya, siapa kakak laki-lakimu itu? Kakakku Hutianyi. Dia telah mencapai alam maha guru. Kultivasinya tak tertandingi.
Kekuatannya tak tertandingi hari ini. Bahkan jika kau mengandalkan pengaruh keluarga Xiao untuk membawa Cuqiang ke sini, mereka tidak akan bisa melindungimu. Benar sekali. Aku ingin melihat sendiri hari ini. Siapa sebenarnya yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Sepertinya hari ini benar-benar akhir dari keluarga Humo. Keluarga Huku tamat. Song Bingyao, mulutmu benar-benar besar. Bersujudlah di depanku sekarang. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Humi El. Apakah saudaramu benar-benar sehebat itu? Tentu saja dia begitu. Dengan dukungan dari tokoh hebat ibu kota kekaisaran. Belum lama ini, kekuatannya mencapai puncak mutlak alam Maha Guru. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Kedua setelah satu orang. Dan di atas semua yang lain, hanya seorang Maha Guru adalah pilar keluarga Humo. Bukankah itu sudah cukup? Seorang Maha Guru sudah berada di puncak di dalam Shinzhou. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya. Presidensial tepat di sini. Pembangkit tenaga tingkat Maha Guru. Dia benar-benar tak bisa disinggung oleh keluarga Xiao kita. Jika hanya seorang Maha Guru adalah langit bagi keluarga Humo, maka langit itu benar-benar luas. Presiden Hujalang ini mungkin bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya diwakili oleh seorang Maha Guru. Dan dia juga tidak tahu betapa mengerikannya mereka. Mengerikan! Jika itu hanya Maha Guru rendahan, aku bisa melenyapkan mereka dengan satu tangan. Tanpa usaha. Saya ingin melihat orang bodoh mana yang begitu lancang. Tutiani kakak laki-laki Hume. Kakak, Jalang inilah orangnya. Dia mengandalkan beberapa bela diri dasar untuk menghina keluarga Hu. Bahkan ayah ditendang oleh aktor yang dia sewa. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, bagaimana keluarga Huku akan berdiri di Shinzhou? Kamu tidak memiliki sedikit pun energi internal di tubuhmu, maupun kultivasi apapun. Kamu hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk bertindak begitu kejam di mana-mana. Bagi seorang ahli tingkat Maha Guru, kamu pantas mati. Sungguh kamu pantas mati. Maha Guru Hu, Jalang bodoh ini tidak hanya berani meremehkan seorang Maha Guru, tetapi dia juga mengaku sebagai yang terkuat di seluruh Shenzhou. Tuan dari Zuqiang. Tuan Zuqiang adalah naga di antara manusia yang sudah lama mencapai alam Maha Guru. Seseorang sepertimu yang bahkan tidak layak untuk panggung ini berani menghujat Tuan Zuqiang. Kamu benar-benar ingin mati. Aku bilang aku adalah majikannya. Apakah itu menghujatnya? Tentu saja. Wanita sepertimu bahkan tidak layak untuk menghangatkan tempat tidurnya. Tapi kamu berani mengaku sebagai majikannya. Kalau begitu, The film was 3 menit. translated and narrated by M Media. 3 menit. Apa maksudnya itu? Bos, barang-barang yang mengandung energi spiritual yang Anda minta telah ditemukan. Barang itu ada di pelelangan tabib suci. Bagus, saya akhirnya menyelesaikan tugas pertama yang dipercayakan nona saya kepada saya. Suqiang, aku perintahkan kau untuk muncul di Hotel Yuantian dalam 3 menit. Jika tidak, tanggung akibatnya. Bos, ada apa? Siapkan mobil segera, kita harus tiba di ala perjamuan Hotel Yuantian dalam 3 menit. Ya. Berani menyinggung nona saya. Sepertinya angin di Shenzhou akan segera berubah. Tuan Zuqiang adalah salah satu titan teratas di Dacia. Bahkan saya harus membungkuk dan menyambutnya. Anda benar-benar memerintahkannya untuk tiba dalam 3 menit. Apakah Anda sudah kehilangan akal? Kakak, wanita ini adalah pembohong kompulsif. Baru kemarin, dia menyewa aktor untuk menyamar sebagai Tuan Cuqiang. Aktor itu bahkan mengaku sebagai Cuqiang. Berlutut di depannya di depan umum. Dan memanggilnya Nona. Sungguh lancang sekali. Tuan Zuqiang adalah penjaga penjara nomor 1 Dasil yang terhormat. Seorang titan legendaris. Bagaimana mungkin dia bersujud kepada seorang Jalang? Kakak, kebenaran sudah jelas sekarang. Mengapa kau tidak langsung bertindak saja sekarang? Patahkan anggota tubuhnya, dan kirim dia ke Tuan Cuqiang untuk ditangani. Maman, sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Hari ini saya akan membiarkan Anda menyaksikan kekuatan sejati seorang Mahaguru. Berani menghina martabat seorang Mahaguru. Mati. Tutianyi, kamu punya nyali juga. Kakak lihat,
Ini adalah kecantikan yang sama, yang menyewa aktor kemarin. Kau menikmati bermain sebagai Tuan Chu kemarin bukan? Kau berani kembali hari ini. Kau benar-benar tidak kenal takut. Untuk apa kamu berpura-pura? Ini benar-benar Tuan Chu. Menyebutku aktor. Saya tidak akan berani. Kesalahpahaman ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tu Tianyi, kamu baru saja memasuki alam Mahaguru. Tapi kamu berani mengabaikanku. Begitukah? Saya tidak akan berani. Saya benar-benar tidak akan berani. Bagiku sepertinya kamu cukup berani. Salam Nona, bawahanmu terlambat. Saya mohon pengampunan Anda. Tidak terlambat sama sekali kau datang tepat waktu. Jika tidak aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan yang menghibur ini. Homemaker, kau baru saja bilang ingin mematahkan anggota tubuhku, dan bahwa tidak ada yang bisa melindungiku. Aku bertanya-tanya, apakah Sukiang akan mampu melindungimu? Apakah keluarga Humu mencoba untuk membinasakan diri sendiri? Kakak, selamatkan aku kakak. Apel, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Saya tidak akan berani. Saya benar-benar tidak akan berani. Namun, harus pertimbangkan tuannya sebelum menghukum anjing. Saya adalah pengawal pribadi Wang Hao, kepala keluarga Wang dari ibu kota kekaisaran. Selain itu, pelelangan ini diselenggarakan oleh tabib suci. Jika Anda menyinggung keduanya, saya khawatir Tuan Zhu akan kesulitan membersihkan kekacauan ini. Keluarga Wang dari ibu kota kekaisaran itu adalah keluarga terkuat ketiga di seluruh Dacia. Kekuatan mereka dibandingkan dengan penjara nomor 1 Dacia berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Tabib suci mungkin tampak berjalan di jalannya sendiri, tetapi kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Koneksinya luas di seluruh Dacia. Banyak ahli dari alam Mahaguru berhutang budi padanya. Jika Anda menyinggungnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nora, keluarga Wang dan tabib suci, kita benar-benar tidak mampu menyinggung mereka. Itu tidak masalah, lakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab penuh. Kamu mendapat otoritas penuh dariku, Song Bingyao. Kamu memang memiliki bakat yang mengesankan. Mama, meskipun saya tidak tahu mengapa, Tuan Zukiang akan menjanjikan kesetiaannya kepada Anda jika aku dan adik perempuanku kehilangan satu helai rambut pun. Tabib suci dan keluarga Wang sama sekali tidak akan membiarkan ini The film berlalu. was translated Baiklah, and kalau narrated begitu by mari kita M. buktikan. Media. Apel, wanita rendahan, ingin mengukur kekuatannya dengan kekuatanku. Baik, hari ini saya akan mengajarimu. Apa artinya mencoba mengguncang pohon dengan kekuatan semut? Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Bukan karena aku terlalu kuat, tetapi karena kau terlalu lemah. Saya adalah pengawal pribadi, kepala keluarga Wang. Jika kamu menyentuhku, kamu menyinggung keluarga Wang. Keluarga Wang pasti akan mengirim orang untuk membunuhmu dan semua orang di sekitarmu. Berisik sekali. Berhenti. Wang Hao kepala keluarga Wang. Ini benar-benar sosok tingkat puncak. Song Bingyao ini, dia benar-benar telah menendang pelat baja kali ini. Jika itu saya pasti akan berlutut dan segera meminta maaf. Tuan, selamatkan saya. Jalang ini mengandalkan sedikit kekuatan dan berani membuat kekacauan di pelelangan. Tabib suci, dia sangat menghina keluarga Wang saya. Dia pantas mati. Kamu berani membunuhku. Kakakku sudah meninggal. Bukankah itu berarti keluarga Huku sudah benar-benar tamat? Mustahil. Aku tidak percaya. Ini pasti tipuan. Bahkan Tuan seekor anjing harus dihormati. Kamu benar-benar berani memandang keluarga Wang saya dengan begitu rendah. Keluarga Wang. Sampah macam apa
yang layak mendapatkan perhatianku. Aku sarankan kau untuk bersikap masuk akal. Di sini saat ini juga, berlututlah di hadapanku, dan bersujudlah untuk meminta maaf. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memaafkan kelancanganmu sebelumnya. Jika tidak, aku tidak keberatan membersihkan sampah-sampah itu atas nama Sun Tian. Lancang. Kamu berani menghina keluarga Wang saya. Bahkan berani menyebut nama tuanku dengan tak hormat. Aku tidak hanya menyebut namanya, bahkan jika aku menyuruhnya datang sekarang, dia tidak akan berani menolak. Kau pikir dia berani membantah? Lancang. Beraninya kamu menghina guru saya. Dia bahkan mengatakan bahwa tabib suci harus merangkak ke sini. Jalang ini pasti sudah kehilangan akal sehatnya. Hanya karena dia punya sedikit kemampuan. Dia pikir dia bisa berbuat sesuka hatinya. Tepat sekali. Kau tidak hanya menyinggung keluarga Wang dari ibu kota kekaisaran, tetapi juga tabib suci sendiri. Kau sama saja sudah mati. Kamu berhasil membunuh Hu Tianyi. Jadi aku akui kamu punya kemampuan. Aku mengakui bahwa membatalkan pertunangan kita mungkin agak terburu-buru. Tapi kamu tidak tahu betapa luas dunia ini sebenarnya. Dan entitas yang telah kamu sakiti adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Seekor kunang-kunang berani menyaingi kecemerlangan matahari dan bulan. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa kultivasi mahagurumu yang sok suci itu sama sekali tidak berarti. Di hadapan kekuatan besar seperti keluarga Wang kami, itu bahkan tidak akan membuat riak sedikit pun. Jadi bahkan sekarang, kau masih tidak percaya apa yang kukatakan? Mengapa aku harus mempercayaimu? Apakah kau tidak bangun dari tidurmu semalam? Bukankah seharusnya kau sedang membereskan sekte tuanmu? Kau pikir kau siapa? Lufan penguasa Ola Dewa Perang? Atau Raja Iblis Xuan Chen? Kau seorang wanita rendahan. Pikir kau layak? Penguasa Ola Dewa Perang, Raja Iblis Xuan Chen. Sepertinya, mereka berdua telah mencapai alam Mahaguru. Aku tidak menyangka ada ahli seperti itu di Dacia. Mungkin aku harus menantang mereka satu persatu. Lagi pula aku sedang bosan akhir-akhir ini. Adapun orang-orang di sini, aku bukan salah satu dari mereka. Lalu hak apa yang kau miliki untuk menyuruh guruku datang merangkak ke sini? Karena aku adalah Mahagurumu. Bersujudlah. Bersujud. Anda adalah maha guru saya. Kau bilang kau adalah guru dari guruku. Apa? Kau tidak terlihat seperti itu. Omong kosong. Jalan. Ku beritahu kau, guruku adalah tabib suci. Tahun ini usianya 83 tahun. Semua seni pengobatan yang ia pelajari berasal dari garis keturunan tabib suci. Dan tabib suci telah meninggal 10 tahun yang lalu. Jangan katakan kau adalah tabib suci yang merangkak keluar dari kubur. Kau benar-benar mampu mengeluarkan omong kosong apapun. Berani-beraninya kau menyamar sebagai tabib suci. Kau benar-benar sudah bosan hidup. Garis keturunan tabib suci. Benar sekali. Tabib suci telah mencapai ketenaran dunia 60 tahun yang lalu. Wanita bodoh sepertimu, hari ini kau tidak hanya menyinggung guruku, tetapi kau juga menghina garis keturunan tabib suci. Jika aku tidak mencincangmu sampai hancur, aku tidak akan pernah bisa menghapus rasa malu hari ini. Di mana penjaga Huben? Penjaga Huben dari keluarga Wang di ibu kota kekaisaran. Setiap orang dari mereka adalah ahli di alam Mahaguru. Ketika mereka bergabung, bahkan Mahaguru pun bukan tandingan mereka. Bukanlah apa-apa bagi mereka untuk ditangani. Kakak tertuaku pernah menjadi salah satu dari mereka. Dengan begitu banyak ahli alam Mahaguru, aku tidak melihat siapapun yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mereka yang mencari mati sudah tidak bisa diselamatkan. Sekarang, pukuli jalang ini sampai mati dengan tinjumu. Dimengerti? Wang Hao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kau benar-benar berniat mengkhianati guru dan leluhurmu? Apa yang kalian semua tunggu? Serang! Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Aku berdiri tepat di sini. Apakah kau punya kemampuan untuk mencapaiku? Bahkan jika kekuatanmu telah mencapai alam Mahaguru, kau tidak akan bisa menembus blokade penjaga Huben saya. Serbu, patahkan kakinya. Dimengerti? Jika kau ingin membunuhnya, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kawanan sampah, aku bisa melenyapkan mereka dengan lambaian tangan. Kau sedang mencari mati. Serga yang membara. Ini adalah keajaiban. Untuk menyulap bola api biru dari udara kosong. Mustahil. Ini adalah efek khusus. Ini pasti efek khusus. Sebuah ilusi. Ini pasti sebuah ilusi. Itu bukan ilusi. Itu karena kau tahu dengan jelas bahwa kau akan mati. Cepat. Hentikan dia. Kau sedang mencari mati.
Mustahil. Ini mustahil. Begitu banyak ahli penjaga Huben. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendekatimu. Mengapa itu tidak mungkin? Aku adalah permaisuri. Jangankan Mahaguru. Di masa lalu, bahkan mereka yang kau sebut Mahaguru, bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Bersujudlah. Mustahil. Bahkan kepala keluarga Wang telah bersujud. Mungkinkah dia benar-benar permaisuri? Bagaimana ini mungkin? Dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Para penjaga Huben di alam Mahaguru dibunuh olehnya sendirian. Martabat keluarga Wang tidak boleh dihina. Kau hari ini telah menghinaku sedemikian rupa. Guruku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bocah. Guruku sedang menelepon. Tunggu saja kau. Guru. Guru, tolong selamatkan aku. Seseorang di sini telah membuat kekacauan di pelelangan. Aku hampir terbunuh. Baik. Baik. Bocah. Tunggu saja kau. Guruku sang tabib suci akan segera tiba di sini. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, sebagai tabib suci di seluruh Dacia, tidak ada yang berani menyinggungnya. Kau masih tidak percaya apa yang sedang kukatakan? Mempercayaimu. Omong kosong. Mengingat status dan kedudukan guruku, mengapa pula dia menerima bocah sepertimu sebagai murid? Selagi kau masih bisa, lebih baik kau berlutut dan memohon pengampunanku. Minta maaflah. Mungkin aku akan mengampuni anggota tubuhmu. Jika tidak, tahun depan pada saat ini akan menjadi peringatan kematianmu. Baiklah. Aku akan menunggu. Tabib suci telah tiba. Tabib suci. Bukankah mereka bilang usianya 83 tahun? Mengapa dia terlihat seperti baru berumur 40 tahun? Maman, ini benar-benar berbeda dari foto yang kami lihat. Tepat sekali, semua personal yang tidak berwenang, mohon tinggalkan tempat ini. Dan selanjutnya, seret mayat-mayat ini keluar dari sini. Guru. Orang ini mengklaim sebagai mahaguruku, dan mereka bahkan melukai anak buahku satu demi satu, memaksaku untuk bersujud, dan juga menghina Anda. Guru, Anda harus menghukumnya karena ini. Jika tidak, bagaimana sekte medis ilahi kita bisa menjaga reputasinya di Dacia? Jadi kau menginginkanku menghukumnya? Benar sekali. Jalan. Guruku sudah di sini. Bersiaplah untuk mati. Diam. Guru, kau. Bagaimana mungkin aku pernah melatih seseorang sepertimu? Pengkhianat ini telah dilucuti kultivasinya. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah bisa berbuat jahat lagi. Pengawas, serat pria ini keluar dari sini. Dan untukmu, kau telah berulang kali membuat masalah bagi guruku. Kejahatanmu tidak termaafkan. Pengawas, seret dia keluar dari sini. Ya, sita seluruh sisa harta keluargaku. Tabib suci, aku tahu aku salah. Tolong ampuni aku. Tabib suci. Menyadari kesalahanmu sekarang, sudah terlambat. Bawa dia pergi. Tuanku. Guru, bagaimana kita harus menangani mereka berdua? Ya Yuchuan, aku memberimu kesempatan. Tapi kau hanya peduli tentang menjilat orang berkuasa. Tidak pernah tahu cara menunjukkan rasa terima kasih. Baiklah, kalau begitu. Grup Yuchuan, sudah waktunya kehancuranmu. Hanya ketika kau kehilangan apa yang kau hargai, kau akan benar-benar mengerti bahwa dalam hidup ini, hal yang paling penting adalah tahu cara untuk bersyukur. Mustahil. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Aku tidak boleh kehilangan grup Yuchuan. Yoyao. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tangkap dia dan bawa dia pergi. Tidak. Tidak. Guru, semua barang lelang sudah siap. Nyonya silakan masuk ke dalam dan bergabung denganku untuk melihatnya. Tumping jalannya. Ini adalah barang-barang lelang hari ini. Kami memiliki ginseng berusia 1000 tahun, segel giok kekaisaran, biji berharga, dan porselen langka. Beritahu aku mana yang kau sukai, dan aku akan secara pribadi menghadiahkannya kepadamu.
Bagi orang biasa, ini adalah harta yang bernilai sangat besar. Tapi di mataku, benda-benda ini bahkan tak punya sedikit pun energi roh. Sepertinya, ekspektasiku terhadap harta karun langka di bumi sedikit terlalu tinggi. Lupakan saja. Bawakan aku ginseng itu. Dari mana batu ini berasal? Itu hanya batu yang kubeli beberapa waktu lalu. Itu sampah. Tidak layak dipajang. Jadi aku hanya menggunakannya untuk mengganjal meja. Mungkinkah ini giok roh misterius? Sepotong giok roh misterius dengan kualitas seperti ini akan membuat banyak ahli bertarung sampai mati. Bahkan di dunia kultivasi keabadian. Fantastis. Dengan ini, aku mungkin bisa menerobos ke alam inti emas dalam sekali jalan. Aku akan mengambil batu ini. Berapa harganya? Akan kutransfer padamu. Tidak perlu. Tunggu. Aku menginginkan Lufan penguasa aula Dewa Perang. barang ini. Ini Lufan, penguasa aula Dewa Perang. Aula Dewa Perang. Benar sekali. Di Shenzhou kita, kekuatan penjara nomor 1 hanya menempati peringkat 5 besar di seluruh Dacia. Namun aula Dewa Perang, dia tidak diragukan lagi, adalah yang nomor 1. Mengapa? Sosok tingkat atas seperti Anda, yang telah menjaga perbatasan utara, datang ke Shenzhou kita. Tetua Sun, saya datang khusus untuk batu ini. Sebutkan hargamu. Maafkan saya, tapi batu ini sudah ada pemiliknya. Tuan Lu, Anda terlambat satu langkah. Temanku, tolong serahkan batu ini kepadaku. Aku akan memberimu kompensasi. Sebutkan harga berapapun yang kau inginkan. Mohon maaf. Silakan pergi. Kau hanyalah seorang wanita, tidak tahu kegunaan sebenarnya dari batu ini. Daripada menyia-nyiakannya, sebaiknya kau serahkan saja padaku. Mari kita berteman. Lagi pula, lebih banyak teman berarti lebih banyak jalan untuk ditempuh. Apa yang harus kulakukan agar kau menyerahkan batu ini? Itu mudah dilakukan. Kita akan bertarung. Jika aku menang, batu ini akan menjadi milikku. Jika kau kalah, maka bersujudlah. Kau akan menjadi muridku dan melayani setiap perintahku. Apakah kau berani atau tidak? Menjadi muridmu. Apa? Takut. Penguasa, jalan ini hanya bicara omong kosong. Sukwe pelindung aula Dewa Perang. Biar aku membunuhnya untukmu. Mundur. Baiklah. Aku menerima syaratmu. Jika kau bisa menang melawanku, aku akan menjadi budakmu. Dan itu tidak akan menjadi aib bagiku. Tapi jika kau kalah, aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menyadari apa artinya menjadi yang tak tertandingi di dunia ini. Guru sedang impulsif. Bagaimanapun ini Lufan, satu-satunya yang tak tertandingi di seluruh dunia. Hanya langit yang bisa mengalahkannya. Aku tidak akan menindasmu. The film was translated Aku akan and melawanmu dengan satu narrated tangan by di belakang N-Media. punggung. Apakah kau yakin? Aku yakin. Kata-kataku sebagai Lufan sangat berharga. Aku tidak akan menyesalinya di mata orang lain. Kau mungkin seorang maha guru yang agung. Jenius yang tak tertandingi. Namun kejeniusan hanyalah ambang batas untuk mencapaiku. Itu bahkan tidak layak disebutkan. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai. Bing Yao, penguasa aula Dewa Perang, telah menjadi nomor 1 dunia selama bertahun-tahun. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Karena Raja Iblis sedang mencari batu-batu ini, pasti banyak yang akan muncul di perjamuan. Pada saat itu saya akan mengumpulkannya dan mempersembahkan semuanya kepada Anda guru. Baiklah. Kalau begitu dalam beberapa hari, aku akan menemanimu untuk melihatnya. Energi roh yang terkandung di dalam satu giok roh misterius cukup untuk membiarkan kultivasiku pulih ke alam inti emas. Seandainya saja aku bisa mendapatkan beberapa lagi. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku menghadapi Lufan lagi, dia pasti tidak akan bertahan satu gerakan pun. 3 hari telah berlalu. Mungkin aku harus pergi ke perjamuan pembasmi iblis dan melihat apakah aku bisa menemukan lebih banyak giok roh misterius untuk membantuku mendobrak belengguku. Ini layak disebut sebagai pertemuan kelas tertinggi di dunia. Tidak kurang dari 100 ahli tingkat mahaguru di sini.
bahkan dengan kekuatanku saat ini. Aku perkirakan butuh waktu 2 menit penuh untuk mengalahkan mereka sepenuhnya. Wusi teman kuliah Xiao Zhenting. Bukankah itu orang keluarga Xiao Zhenting? Apakah pertemuan sekaliber ini benar-benar mengizinkan orang sepertimu untuk hadir? Wusi. Aku bisa datang. Karena aku memang diundang. Dia teman sekelasku di universitas. Dia mengejarku selama 4 tahun. Tapi aku tidak pernah tertarik padanya. Dan karena itu dia menyimpan dendam. Apakah klan kecil seperti keluarga Xiao bahkan layak mendapatkan undangan? Kau pandai sekali menyombong, bukan? Benar, Saudara Long. Maman, Shenlong pewaris keluarga pertama. sejauh yang saya tahu, keluarga Xiao tidak lebih dari klan pedagang. Tanpa satupun mahaguru di antara mereka, bagaimana mungkin Anda layak menghadiri perjamuan pembasmi iblis yang diselenggarakan oleh penguasa Ola Dewa Perang? Tunanganku menerima undangan. Tunanganmu berpakaian seperti barang murahan. Aku tidak pernah menyangka bahwa jenius papan atas Shinso yang ternama justru akan menikahi seorang wanita yang bukan siapa-siapa. Apa maksudnya tidak punya apa-apa? Tidak punya uang, tidak punya kuasa, tidak punya latar belakang. Dan yang terpenting, dia bahkan tidak cantik. Jaga bicaramu, Wusi. Tunangan saya Song Bingyao adalah pembangkit tenaga di alam Mahaguru. Hanya ada 109 mahaguru di seluruh Dacia. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar tentang wanita manapun di antara mereka? Energinya tidak stabil. Saya tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi ki darinya. Dia pasti penipu. Kau bilang aku penipu. Tentu saja. Apakah seseorang adalah ahli tingkat mahaguru? Aku bisa tahu dengan sekali lihat. Tidak peduli seberapa baik kau menyamarkannya. Itu semua sia-sia. Lihat itu. Eksternalisasi ki sejati, memanipulasi objek dengan energi. Itulah yang kau sebut mahaguru. Tuan Muda Zhang, Anda benar-benar mengesankan. Jelas sekali siapa penipu yang sebenarnya. Tentu saja. Tuan Muda Zhen adalah pewaris keluarga pertama, seorang pria yang berbudi luhur dan berbakat. Bagaimana mungkin orang-orang seperti kalian, para penipu, bisa dibandingkan? Xiao Zhenting, aku merasa perlu mengingatkanmu. Ini bukan perjamuan biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa kau hadapi hanya dengan uang dan berharap bisa menggertak jalanmu. Tanpa kekuatan seorang mahaguru, jika kau nekat masuk ke sini secara membabi buta, konsekuensinya lebih besar daripada yang bisa ditanggung. Keluarga Xiaomu yang menyedihkan. Benar, Lufan penguasa Ola Dewa Perang telah mengadakan perjamuan pembasmi iblis ini. Setiap orang yang datang ke sini adalah seorang mahaguru atau seseorang dengan kekuatan dan status yang luar biasa bagi keluarga kecil. Untuk membawa mahaguru palsu, hanya mencari mati. Cukup berhenti bicara. Jangan buang napasmu pada mereka. Jika kau bertanya padaku, 2 sampah kelas rendah ini seharusnya langsung diusir saja. Ya Tuan Muda Zhen, apakah kalian semua mendengarnya? Segera pergi dari pandangan kami. Keluar dari perjamuan ini. Keluar dari perjamuan ini. Keluar. Jalan. Apa katamu? Aku memberikan muka kepada muridku dan tidak ingin membuat keributan di sini. Kau menyuruh kami keluar. Jalang. Kau punya nyali yang besar. Kau bahkan tidak melihat siapa yang ada di sini. Kau keluar sekarang. Kau berani memukulku. Kau benar-benar mencari mati. Tuan Muda Zhang. Dia memukulku. Jelas sekali dia sama sekali tidak menghormatimu. Dari mana jalang ini berasal? Kau benar-benar berani memukul orang-orangku. Kau pasti sudah bosan hidup. Berlututlah. Ini mustahil. Aku seorang mahaguru. Bagaimana kau menekanku sampai aku bahkan tidak bisa berdiri? Bahkan seorang mahaguru agung tidak bisa melakukan ini. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku berbohong padamu? Bahkan jika kau bukan. Lalu, bagaimana jika kau memang begitu? Aku adalah pewaris keluarga pertama. Dengan mempermalukanku, kau telah menghina keluarga pertama itu sendiri. Tunggu saja kau. Kau sudah mati. Baiklah. Aku akan menunggu
Hei ayah, aku dipermalukan di Hotel Shenshou. Ayah harus segera datang ke sini dan membelaku. Tunggu saja kau. Ayahku akan tiba sebentar lagi. Saran saya lepaskan aku sekarang juga. Jika kau bersujud dan membiarkanku menyiksamu, mungkin kau bisa mempertahankan nyawamu. Jika tidak kau akan mati hari ini. Kepala keluarga Zhang tidak kalah tangguh dibandingkan olah dewa perang atau sang raja iblis sendiri. Bahkan jika kau adalah seorang maha guru agung, kau tamat hari ini. Ketika seorang anak gagal berperilaku baik, itu adalah kesalahan ayahnya. Aku akan berdiri tepat di sini dan menunggu kepala keluarga pertama yang disebut-sebut ini datang ke sini dan bersujud di depanku untuk meminta maaf. Membuat ayahku meminta maaf padamu. Kau benar-benar tidak takut. Kau sedang mengoceh omong kosongnya. Begitu ayahku tiba. Tidak peduli siapa kau atau apa yang kau andalkan. Kau akan mati. Membuat tuan muda Zhang berlutut. Duduk di sini menunggu kepala keluarga Zhang. Dari mana wanita ini berasal? Dia terlalu sombong. Siapa yang bisa membantahnya? Ini adalah keluarga pertama. Dia benar-benar ingin mati. Kau ingin aku mati? Bahkan jika ayahmu datang sendiri ke sini, itu tidak akan berpengaruh. Itu sejujurnya adalah lelucon terlucu yang pernah kudengar. Kau pikir kau siapa? Tabib suci. Aku memang bukan tabib suci. Tapi dia adalah muridku. Kau bilang, kau adalah guru tabib suci. Itu adalah lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Kau jalan. Kau benar-benar ingin mati. Menurutmu siapa tabib suci itu? Dia adalah dokter nomor 1 di seluruh Dacia. Kau benar-benar berani menyamar sebagai gurunya. Apakah kau menganggap semua maha guru yang hadir sebagai orang bodoh? Apa? Kau tidak percaya padaku? Mana mungkin aku percaya padamu? Jika kau benar-benar gurunya, aku akan menjilat lantai ini sampai bersih. Karena kau sangat menyukai kebersihan, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau jalan. Berani kau mempermalukanku. Aku akan membuatmu menyesali ini. Khawatirkan dirimu sendiri untuk bisa berdiri terlebih dahulu. Siapa yang berani mempermalukan putraku? Kau sudah mati. Kepala keluarga Zhang sudah tiba. Kekuatan kepala keluarga Zhang setara dengan penguasa Lufin mencapai alam maha guru agung. Wanita ini mempermalukan tuan muda Zhang. Dia tamat hari ini. Tepat sekali. Wanita yang sombong ini pantas mati. Jadi itu bocahmu yang berani mempermalukan putraku. Zheng Weihai patriark keluarga pertama. Aku akan menghitung sampai 3. Lepaskan dia. Mungkin aku akan memberimu 1 kesempatan untuk hidup. Dan bagaimana jika aku menolak? Ini adalah perintah, bukan negosiasi. Untuk seseorang yang semuda itu, memiliki kultivasi seperti itu, benar-benar bukan pencapaian kecil. Aku menghargai bakat. Itulah sebabnya aku sudi berbicara denganmu. Kesabaranku sudah The menipis. film was translated Jika kau and tidak narrated melepaskannya by sekarang, M Media. aku akan menghancurkanmu di tempat kau berdiri. Di seluruh dunia ini, benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa memerintahku. Putramu yang mengandalkan fakta bahwa dia adalah pewaris keluarga pertama, bertindak dengan semena-mena. Dia berani menyerangku, jadi aku memberinya pelajaran. Jika anak tak dididik baik itu salah ayahnya, jika kau bersujud dan meminta maaf padaku sekarang, aku akan berpura-pura peristiwa hari ini tidak pernah terjadi. Meminta maaf. Kau ingin kepala keluarga pertama berlutut dan meminta maaf kepada gadis Inusa. Mimpi apa yang sedang kau alami di dalam perbatasan Dacia? Kamilah yang menindas orang lain. Tidak ada yang sebegitu butanya hingga berani menindas kami. Putraku menindasmu adalah kehormatan bagimu. Berpikir kau benar-benar berani melawan. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Memang, jika yang atas bengkok, yang bawah ikut bengkok. Jadi akar dari kesombongannya terletak pada dirimu. Maka hari ini, aku akan mencabut akar itu. Bagus untukmu. Kau jalang yang berani. Bahkan jika Dewa Perang Lufan ada di sini, dia tidak akan berani berbicara padaku seperti itu. Apakah kau menyiratkan bahwa kau lebih kuat dari Lufan? Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan metodenya secara langsung. Bahkan jika Tuan Lufan datang, aku tidak takut sedikit pun. Karena kau begitu kurang ajar.
Aku tidak perlu menahan diri lagi. Bersiaplah untuk mati. Kekuatan yang luar biasa. Apakah ini kekuatan seorang maha guru? Aku hampir tidak bisa berdiri, apalagi melawan. Dia sudah tamat. Song Bingyao, matilah. Siapa sebenarnya Jalang ini? Memiliki kekuatan sebesar itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia bahkan belum seusiaku. Dia baru berusia 25 tahun ini. Bagaimana mungkin? Kultivasinya bahkan lebih tinggi dari ayahku. Hancur untukku. Berhentilah merusak barang. Bersujudlah dan berlutut dengan patuh. Bisa bersujud di hadapanku adalah kehormatan bagimu. Untuk seorang wanita biasa, kau memiliki kekuatan yang tak terduga. Bahkan aku bukan tandinganmu. Tapi jangan sombong dulu. Tuan Lufor sedang dalam perjalanan. Dia adalah kekuatan yang tak terkalahkan di dunia ini. Xiao Genting, apa yang kau tertawakan? Tidak. Sama sekali tidak tersenyum. Aku hanya mengamati kalian semua. Dan aku merasa otakku akhirnya berkembang. Sepertinya bersujud. Masih belum bisa membungkam mulut mereka. Bahkan jika kekuatanmu setara dengan Tuan Lufan itu tidak berguna. Begitu Tuan Lufei memberikan perintah, semua maha guru yang hadir akan bersatu dan menghancurkanmu. Lupakan menjadi maha guru. Bahkan jika kau berada di alam tertinggi, kau tetap tidak akan lolos dari kematian. Memang. Dengan begitu banyak orang di sini, menyerangku sekaligus. Aku memang akan kesulitan untuk bertahan. Kalau begitu, mengapa kau tidak cepat-cepat melepaskan kami? Apakah kau benar-benar ingin menghadapi murka sang penguasa? Namun, aku khawatir. Aku lupa memberitahumu. Lufan adalah muridku. Apel, kau bilang penguasa istana Lufan adalah muridmu? Mustahil. Jalang ini masih saja di sini mengoceh omong kosong. Apakah kau tahu siapa Tuan Lufan itu? Dia memimpin perbatasan, mendominasi Dacia, dan tidak pernah mengenal kekalahan. Bahkan Raja Iblis harus tunduk padanya. Dan kau bilang kau adalah gurunya. Seolah kau layak. Tepat sekali, Lufan adalah seorang teladan sejati di antara para pria. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil gadis kecil sepertimu sebagai gurunya? Menurut pendapatku yang lama, kau hanyalah penipu, tanpa latar belakang sama sekali. Sekarang, setelah kalian semua berlutut di kakiku, seperti semut, kalian masih menganggapku penipu. Tentu saja, The film was kesombongan Lufan translated itu legendaris. and narrated by M. Media. Kau gurunya. Mengapa tidak bertanya kepada para maha guru di sini? Apakah mereka mempercayainya? Tepat sekali. Dewa Perang. 4 penjaga agung, 8 Vajra agung, dan 10 penjaga Dewa Perang. Bahkan keluarga Kekaisaran Dacia harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka dan tidak berani meremehkan mereka. Beberapa jalan yang muncul, entah dari mana, hanya mengandalkan trik murahan. Berani mengklaim dirinya sebagai guru Dewa Perang. Ini penghinaan yang mutlak. Sepertinya tidak ada dari kalian yang percaya. Tentu saja tidak. Jika kau benar-benar guru penguasa Lufin, aku akan mencopot kepalaku sendiri dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Tuan Lufan telah tiba. Lufan, kau datang tepat pada waktunya. Bunuh dia sekarang juga. Tuan Lufan. Jalang inilah orangnya. Tidak hanya dia menyamar sebagai guru tabib suci, tetapi dia juga mengaku sebagai gurumu. Mengandalkan kekuatannya sebagai maha guru agung, dia sangat tajam lidahnya dan sama sekali tidak tahu malu. Dia telah merusak seluruh perjamuan pembasmi iblis. Dia adalah kanker di dalam Dacia kita. Jika kita tidak membasminya, bahayanya akan tak berujung. Saya mohon penguasa bertindaklah secara pribadi dan eksekusi dia.
Tolong penguasa hancurkan penjahat ini. Tolong penguasa hancurkan penjahat ini. Aku adalah kanker. Sebuah wabah. Aku menghadiri perjamuan dengan tenang. Tapi kalian semua bersikeras untuk menjilat Xianglong ini. Memberiku segala macam kesulitan dan siksaan. Jika aku tidak memiliki kekuatan. Aku takut anggota tubuhku sudah dipatahkan dan dibuang sejak lama. Kenapa kalian tidak angkat bicara lebih awal tentang menegakkan keadilan? Kenapa kalian tidak berkata saat itu bahwa kalian ingin menumpas penjahat ini untukku? Kau hanyalah jalan. Mana mungkin kau dibandingkan dengan Tuan Muda Zhen? Dia adalah pewaris keluarga pertama. Sedangkan kau tidak lebih dari seorang iblis, seorang bidah dengan sedikit kekuatan. Jadi aku adalah bidah. Itu benar. Siapapun yang menolak perintah Dewa Perang, yang gagal menghormati Dacia, kepemimpinan 4 keluarga besar, adalah iblis dan bidah yang sebenarnya. Seorang bidah, dan harus dibersihkan oleh kita. Apakah kalian mendengar itu? Dia bilang, aku harus mematuhi perintahmu. Murid ini tidak berani. Murid Lu Fei memberi hormat kepada guru. Apel. Dia sebenarnya adalah guru Dewa Perang. Bahwa kau bisa menjadikan Lu Fan sebagai murid. Menunjukkan kau memiliki kemampuan, tapi dengan mengandalkan itu, kau berani mempermalukan keluarga pertama kami. Kau benar-benar meremehkan fondasi keluarga Shen kami. Pendirian fondasi. Mungkinkah kau memiliki kartu as yang tersembunyi? Memang benar. Leluhur keluarga Shen kami pedang iblis. Masih hidup di dunia ini. Dia sudah lama menembus alam Mahaguru. Dan mencapai alam tertinggi. Kau berani menyinggung keluarga Shen kami. Dan kau hanya akan menemui kematian. Zheng pedang iblis. Pedang iblis. Pedang iblis. Kau tidak benar-benar percaya bahwa setelah bertahun-tahun bersamamu, aku hanya mencari alam dewa bumi belaka, bukan? Begitu aku menyerap darah permaisuri kunomu, aku bisa menjadi abadi dan naik menjadi dewa. Pedang iblis dari dunia kultivasi keabadian. Zheng pedang iblis ini pasti bukan orang yang sama. Zheng pedang iblis. Dia ternyata belum mati. Dikatakan bahwa 200 tahun yang lalu, dia telah mencapai alam Mahaguru. Jika demikian, kultivasinya saat ini pasti jauh lebih menakutkan. Aku tidak ingin mengungkapkan kartu as ini kepada dunia. Tetapi karena ada yang mencari mati, kau tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirimu sendiri. Leluhur, selamatkan aku. Keluarga Shen kami berada di ambang kehancuran. The film was translated and Leluhur akan segera narrated tiba. by M Media. Jika kau bersujud kepadaku 18 kali, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Jika tidak saat leluhur tiba, dia pasti akan menggiling tulang-tulangmu menjadi debu. Menggiling tulangku menjadi debu. Sayangnya bagimu, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Berani merundung keturunanku. Kau punya nyali yang sangat besar. Shen pedang iblis leluhur keluarga Shen. Jeti ini leluhur keluarga Zheng pedang iblis. Dia terlihat sangat muda, seperti baru berusia 20 tahun. Sungguh tangguh. Dia memang layak menjadi leluhur keluarga Zhang. Dengan satu gerakan, langit menjadi gelap. Dia benar-benar terlihat persis seperti pedang iblis. Mungkinkah bahwa mereka benar-benar orang yang sama? Gadis, terlepas dari apa yang kau andalkan, lepaskan Zhang Weihai segera. Aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, hari ini akan menjadi akhirmu. Membiarkannya pergi. Itu benar, aku akan menghitung sampai 3.
Jika kau tidak melepaskannya saat itu, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan memusnahkan semua orang yang berhubungan denganmu, termasuk keluargamu dan garis keturunanmu. Aku akan memastikan mereka terhapus dari tanah ini selamanya. Baiklah, maka aku akan membiarkannya pergi. Kau tahu kapan harus menyerah. Aku telah membiarkannya pergi. Perempuan hina, kau ingin mati. Senior Sheng, dia adalah guruku. Mohon tunjukkan belas kasihan. Enyahlah. Tuhanku, Tuan Lu Fen bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apakah ini kekuatan alam dewa bumi? Sekarang, wanita itu pasti akan mati. Beraninya kau melukai muridku. Berlutut. Apa? Bahkan leluhur keluarga Zhang dipaksa berlutut dengan satu tamparan. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini ilusi? Aku tidak ingin menunjukkan seluruh kekuatanku. Kaulah yang memaksaku. Energi iblis. Dia sebenarnya adalah Raja Iblis. Raja Iblis. Raja Iblis melakukan segala kejahatan yang bisa dibayangkan. Dia mengonsumsi esensi dan darah para kultivator dan menjadi target pengejaran oleh para seniman bela diri yang saler. Gerakannya sulit dipahami. Bahkan aku kesulitan melacaknya. Tidak disangka dia adalah leluhur keluarga She, bersembunyi selama ini di dalam keluarga She. Berpikir bahwa leluhur Zhang ini adalah Raja Iblis. Keluarga pertama ini benar-benar pandai menyamar. Memang, saya adalah Raja Iblis. Awalnya aku hanya ingin bermain-main dengan kalian untuk membiarkan kalian semua hidup beberapa hari lagi. Tapi tidak ada dari kalian yang akan pergi sekarang. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Energi iblis yang sangat kuat. Aku sama sekali tidak bisa menahannya. Energi spiritual bumi sudah habis. Untuk menjadi lebih kuat, seseorang harus terus-menerus mengonsumsi kultivator lain. Reputasi keluarga pertamaku tidak boleh terkompromi. Aku tidak punya pilihan selain menyamar sebagai Raja Iblis. Aku berniat membiarkanmu hidup sedikit lebih lama jika kau harus menyalahkan seseorang. Salahkan dirimu sendiri, Jalang. Jadi cara kau memperoleh kekuatan adalah melalui pembunuhan. Yang kuat memangsa yang lemah. Itu adalah hukum alam. Ini adalah prinsip yang harus dipahami setiap kultivator. Jika kau kehilangan nyawa, jangan salahkan orang lain. Aula Tenglong. Aku adalah permaisuri. Aku akan menghancurkan semua kejahatan di dunia ini. Hari ini, The film was aku akan menghancurkan translated jalan and lurusmu. narrated by Tangan Emily langit. Liu. Ini tidak mungkin. Kau baru saja melakukan terobosan. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan sebesar itu? Aku telah berkultivasi selama 500 tahun, namun aku bisa mendominasi dunia keabadian. Bagaimana bisa sampah iblis sepertimu dibandingkan denganku? Bicara, siapa sebenarnya kau? Teknik iblis milikmu ini. Di mana kau mempelajarinya? Aku mempelajarinya dalam mimpi. Dari seorang pendahulu. Song Bingyao. Kau benar-benar layak menyandang gelar permaisuri. Jenius terhebat di permaisuri abadi. Namun, jarak antara kau dan aku tetaplah luas. Ini adalah dunia seperti 500 tahun yang lalu. Tidak kusangka kau tahu rahasia kelahiranku kembali. Tentu saja. Cincin naga Asher atas diberikan kepadamu olehku. Tentu saja aku tahu. Itu akan membantu kelahiran kembalimu. Berkultivasilah dengan tekun. Aku akan menunggumu di dunia kultivasi abadi. Siapa kau? Siapa sebenarnya kau? Satu nasihat.
Jangan biarkan aku membunuhmu. Kau mencari mati. Dia benar-benar menemukan rahasia kelahiranku kembali, dan dia bahkan bisa memproyeksikan kekuatannya kembali 500 tahun. Tingkat apa yang sebenarnya telah dicapai kultivasinya? Lupakan saja. Terlepas dari siapa dia, aku akan menemukanmu cepat atau lambat. Dunia kultivasi keabadian, aku akan pergi ke sana pada akhirnya. Bersiaplah untuk kembaliku yang agung. Untuk naik tahta sekali lagi.